Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan saya Ibu Mar dengan pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kelas 4 SD PASE B. Nah, di sini kita akan belajar pada bab 3 gaya di sekitar kita pada topik B, magnet sebuah benda ajaib. Adik-adik disimak ya. Yang pertama yaitu apa pengaruh gaya magnet terhadap benda. Kemudian yang kedua, apa manfaat magnet pada kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita perhatikan percakapan yang ada pada gambar. Nah, di sini ada Mia dan Dara. Apakah yang dilakukan oleh Mia dan Dara? Mia berkata, "Ayo, cepat kita rapikan Dara. Bahaya jika sampai terinjak orang." Kemudian dijawab oleh Dara, "Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya?" Nah, jadi pada gambar, Dara dan Mia sedang merapikan jarum-jarum yang berserakan. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat magnet? Apa keunikan dari magnet yang kalian ketahui? Yuk kita lakukan eksperimen berikut dan mencari solusi untuk membantu Mia dan Dara merapikan jarum-jarum yang berserakan ini. Oke, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa magnet itu termasuk ke dalam jenis gaya, adik-adik? Yuk kita cari tahu gaya apa yang bisa dilakukan oleh magnet. Oke, dari materi tersebut kita mendapatkan beberapa kosakata baru, adik-adik, yaitu magnet. Apa itu magnet? Jadi magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan juga kobalt, adik-adik. Atau dengan sederhananya, magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, baja, dan juga logam. Oke, berikutnya, adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan ini yaitu yang pertama, 2 buah magnet, kemudian yang kedua, aneka benda atau bermacam-macam benda yang terbuat dari besi. Contohnya itu ada paku, jarum, klip kertas, dan lain sebagainya, adik-adik. Kemudian yang ketiga, bermacam-macam benda yang tidak terbuat dari besi. Contohnya itu ada pensil, kemudian penghapus, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada lembar kerja. Nah, untuk lembar kerja ini kalian bisa dapatkan dari guru kalian masing-masing ya adik-adik. Oke, percobaan pertama kita akan melakukan percobaan mengenai magnet dan kutubnya. Nah, adapun langkah percobaannya yaitu yang pertama, kalian siapkan 2 buah magnet. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda yang sama seperti pada gambar A. Oke, di sini ada sebuah magnet di mana magnet ini memiliki 2 kutub adik-adik. Nah, ini adalah kutub utara yang berwarna merah dan yang berwarna biru ini adalah kutub selatannya. Nah, kita dekatkan antara kutub selatan dan kutub selatan. Setelah itu, yang ketiga, sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda berbeda seperti gambar B. Nah, kita perhatikan pada gambar B ini kita dekatkan ujung atau kutub selatan magnet dan kutub utara magnet. Lalu yang keempat, setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman kelompok pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang A, apa yang terjadi saat kedua ujung yang sama didekatkan? Nah, pada gambar A ini yaitu ujung magnet itu didekatkan dengan ujung yang sama adik-adik. Maka yang terjadi adalah magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Kemudian pertanyaan yang B, apa yang terjadi saat kedua ujung yang berbeda itu didekatkan? Nah, jadi pada gambar B, kedua ujung ini berbeda adik-adik, yaitu ujung kutub selatan dan ujung kutub utara. Nah, apabila kita dekatkan, maka yang terjadi adalah antara kedua magnet itu saling tarik-menarik seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, tuliskanlah hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Nah, itu untuk percobaan yang pertama adik-adik. Kemudian berikutnya ada percobaan kedua mengenai sifat magnet. Adapun langkah percobaannya yaitu yang pertama, sebarkan benda-benda yang sudah kalian siapkan di atas meja. Nah, jadi seperti ini adik-adik, yaitu ada benda yang terbuat dari besi dan ada juga benda yang terbuat dari plastik atau kayu. Kemudian yang ketiga, amati apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung magnet pada benda-benda tersebut. Nah, jadi didekatkan seperti pada gambar ini adik-adik. Kemudian yang ketiga, amati apa yang terjadi pada benda tersebut. Kemudian yang keempat, ulangi langkah nomor 2, namun dekatkan sisi lain magnet selain bagian ujungnya.
Jadi adik-adik bisa dekatkan pada bagian ini adik-adik. Kemudian setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman-teman kelompok pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang A, apa yang terjadi pada benda besi jika didekatkan pada magnet? Oke, jadi kita perhatikan benda besi tersebut akan ditarik oleh magnet adik-adik atau akan menempel pada magnet. Kemudian pertanyaan yang B, apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? Nah, tidak akan terjadi apa-apa adik-adik, atau benda tersebut tidak akan menempel pada magnet. Kemudian pertanyaan yang C, apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Nah, perbedaannya yaitu bagian ujung magnet itu lebih banyak menarik benda atau benda lebih banyak menempel pada ujung magnet adik-adik. Nah, jadi kalian bisa jawab seperti itu adik-adik. Kemudian yang kelima, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja yang sudah dibagikan oleh guru kalian. Kemudian yang keenam, diskusikan bersama teman sekelompok kalian solusi yang bisa membantu Dara dan Mia berdasarkan hasil eksperimen yang telah kalian lakukan. Nah, jadi jarum itu merupakan contoh benda besi adik-adik. Nah, jika benda besi, maka yang bisa kita lakukan untuk mempercepat membersihkan jarum-jarum yang berserakan itu adalah dengan cara menggunakan magnet. Kemudian yang ketujuh, tulis usul kalian pada buku tugas. Tambahkan gambar untuk mendukung penjelasan kalian. Kemudian yang kedelapan, tulis simpulan mengenai pengaruh gaya magnet terhadap benda di lembar kerja tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kita melakukan kegiatan bersama. Nah, setelah melakukan percobaan 1 dan 2, bersiaplah untuk membagi hasil diskusi serta solusi dengan kelompok lainnya. Setelah kegiatan selesai, tulislah simpulan di buku tugas. Nah, nanti ini akan dibantu oleh guru kalian masing-masing ya adik-adik. Nah, setelah melakukan percobaan, maka selanjutnya kita menjawab, mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Nah, jadi ada banyak sekali hal menarik yang bisa kita pelajari dari topik ini adik-adik, yaitu salah satunya gaya magnet itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Misalnya bisa digunakan pada pintu kulkas adik-adik. Nah, selain itu yaitu penunjuk arah pada kompas dan juga pada penutup kotak pensil besi dan lain sebagainya adik-adik. Kemudian yang kedua, bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tarik-menarik? Magnet bisa menghasilkan gaya tarik-menarik itu saat didekatkan dengan kutub yang berbeda adik-adik dan saat didekatkan dengan benda yang terbuat dari besi. Kemudian yang ketiga, bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tolak-menolak? Nah, magnet akan saling tolak-menolak itu ketika didekatkan dengan kutub yang sama adik-adik. Nah, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu seperti benda yang terbuat dari logam, besi, baja, dan lain sebagainya adik-adik. Nah, jadi itu jawaban dari mari refleksikan. Nah, selanjutnya ada materi belajar lebih lanjut. Oke, di sini ada Mia dan Dara. Mia berkata, wah, unik sekali ya magnet ini. Kemudian dijawab oleh Dara, iya, apakah kamu mau tahu manfaat lain dari magnet? Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai manfaat lain dari magnet adik-adik. Jadi, magnet itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa tutup lemari es juga menggunakan magnet seperti yang Buti disampaikan tadi adik-adik? Nah, kita perhatikan gambar dari lemari es ini. Nah, magnet itu ada di pinggir penutup kulkas ini adik-adik. Nah, jadi tujuan meletakkan magnet pada pintu kulkas itu adalah agar kulkas dapat tertutup dengan rapat. Kemudian selain pada tutup lemari es, magnet juga ada di dalam kompas adik-adik. Nah, kompas ini memiliki magnet jarum yang digunakan sebagai penunjuk arah. Nah, kompas itu terbuat dari magnet jarum adik-adik. Jadi ujung magnet ini akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Maka dari itu alat ini digunakan sebagai penunjuk arah. Nah, selain pada tutup lemari es dan kompas, magnet juga bisa digunakan pada model tas adik-adik atau dompet yang menggunakan magnet sebagai kancing. Bahkan ada juga magnet yang kekuatannya sangat besar adik-adik dan dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Alat ini bisa dipakai untuk memilah atau memilih barang-barang rongsokan yang terbuat dari besi dari sampah yang lain adik-adik. Nah, bisa juga dipakai di tempat-tempat pengolahan besi.
Kemudian, magnet itu juga bisa dipakai untuk menggerakkan kereta super cepat yang bernama kereta maglev adik-adik. Nah, kereta ini banyak dipakai di Jepang dan di Eropa. Nah, semoga suatu saat Indonesia bisa juga memiliki kereta seperti ini adik-adik. Nah, selanjutnya, bumi kita itu juga merupakan magnet loh adik-adik. Wah, bayangkan, berarti magnet yang sangat besar sekali ya. Kekuatan magnet paling besar adalah di kutub utara dan kutub selatannya bumi adik-adik. Oleh karena itu, jarum magnet pada kompas itu akan selalu tertarik ke arah kutub bumi kita. Oke, jadi itu adalah manfaat lain dari magnet adik-adik. Nah, jadi selanjutnya adapun kesimpulan dari topik B ini yaitu yang pertama, magnet itu memiliki dua kutub adik-adik, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian yang kedua, sifat magnet itu memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua kutub yang sama kita dekatkan, maka terjadi gaya tolak-menolak. Nah, kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh adik-adik. Kemudian yang B, jika kutub yang berbeda kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kedua kutub itu akan saling menarik dan mendekat. Kemudian yang C, magnet itu akan menarik benda yang terbuat dari besi. Kemudian yang ketiga yaitu magnet dipakai untuk kehidupan sehari-hari seperti pada kompas, kemudian penyusun benda-benda elektronik, dan pembuatan kereta super cepat adik-adik. Nah, jadi itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi topik B mengenai magnet, sebuah benda yang ajaib. Baik adik-adik, demikian penjelasan dari saya Ibu Mar tentang gaya di sekitar kita. Topik B, magnet sebuah benda ajaib. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar ya, tetap semangat. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.